Ya jangan sampailah ada pandemi sesi 2 kan. Jadi, untuk menghadapi bukan hanya Covid, yang namanya penyakit menular, dalam hal ini membangun, kewaspadaan di tingkat, individu. Kalau di promosi kesehatan itu, orang sehat itu, makan sehat, pikir sehat, dan jalan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di beberapa negara tetangga. Thailand misalnya, per 1 Januari hingga 25 Mei 2025 tercatat sebanyak 186.955 kasus COVID-19 yang terjadi dengan jumlah kasus kematian sebanyak 46 orang. Sementara itu, Singapura juga melaporkan penaikan yang signifikan terhadap kasus per minggu, di mana yang awalnya hanya 11.100 orang atau kasus per minggu menjadi 14.200 kasus per 27 April hingga 3 Mei. Di sisi lain, Malaysia juga mencatat sebanyak 600 kasus mingguan. Tentunya hal ini bukanlah yang pertama. Indonesia sendiri sudah merasakan bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga 2023. Nah, di masa-masa euforia pasca pandemi ini, tentunya kemunculan gelombang baru ini menjadi peringatan bagi Indonesia. Apakah kita sudah benar-benar keluar dari krisis ini atau justru kita sedang lengah? Bagaimana seharusnya masyarakat ini harus bersikap dan strategi apa yang mesti diambil oleh pemerintah untuk memitigasi tentunya potensi adanya gelombang baru ini. Nah, pemirsa, di episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber seorang dosen promosi kesehatan dan ilmu perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Ada Ibu Dr. Santi Rizkyani SKM MKS. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu Santi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi yang lagi hangat dibincangkan nih, Bu, akhir-akhir ini, ternyata negara-negara tetangga kita ini lagi naik lagi nih lonjakan kasus COVID-19-nya. Bagaimana Ibu memandang hal ini dan kira-kira faktor apa sih, Bu, yang memicu kenaikan kasus ini lagi? Oke, kita belajar ya dari, masa Covid yang Oke, lalu iya ya, yang betul. kita heboh lah gitu dan panik di mana-mana. Sepertinya, karena kita sudah merasa sudah divaksin gitu kan, Iya. sudah tidak ada lagi, kewajiban untuk menggunakan masker, akhirnya kemudian kita menjadi abai. Kalau, saya melihat laporan yang terjadi di Mhm mhm. negara-negara tetangga kita itu, jadi memang, Covid ini kan, dia merupakan penyakit yang, ditularkan melalui binatang kan tadinya, Iya, awal awalnya. kemunculannya, betul, Bu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara itu interaksi ataupun konsumsi, terhadap, protein hewani itu Heeh heeh. cukup tinggi, Oke. kemudian belum lagi kalau kita bicara banyaknya, festival-festival, Iya iya, crowded lah perayaan-perayaan, ya, Bu, ya. ya itu, menjadi, apa, media penularan yang baik untuk, virus ini. Apalagi ini kan, airborne disease, dia bisa menular Ah, lewat udara. udara, betul. Dan memang kita sudah abai, tidak lagi menggunakan masker Iya. misalnya kan, padahal itu harusnya tetap, digunakan terutama ketika kita memang apa kita flu, apa kita sedang, kondisi tidak terlalu baik Mhm gitu kan. mhm. Karena, imunitas, tubuh kita akan bekerja keras gitu untuk Oke. melawan, virus-virus yang ada. Jadi Oke. kemudian ini melonjak dengan, cepat, Mhm. saya sih begitu baca, lihat di, berita, wah ini kayaknya sudah ada di Indonesia ini, Iya cuma iya tidak iya. terlapor saja gitu kan. Jadi harusnya, kewaspadaan itu tetap harus kita, tegakkan gitu untuk, Oke. menjaga diri masing-masing supaya
tertular lagi. Oke, seperti yang sampaikan tadi ya Bu, kita kan sekarang ini lagi senang-senangnya nih merayakan bebas dari COVID-19 di tahun 2023 kan pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia sudah beralih dari pandemi ke endemi atau sudah habis gitu virusnya. Namun kembali merebak lagi atau meningkat lagi nih kasusnya di negara tetangga. Kira-kira seberapa parah sih Bu dari pandemi yang sebelumnya yang saat ini? Kalau kita lihat laporannya, mereka kan sudah lebih siap ya menghadapi itu, dan kemudian kita lihat tingkat kesembuhan juga cukup tinggi. Dari pandemi menjadi endemi, berarti virusnya bukan hilang kan, endemi betul. berarti kan dia masih tetap ada kan di tempat kita. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang lain pun juga seperti itu. Ketika kemudian kondisi lingkungan atau ya misalnya tubuh manusia itu sedang tidak bagus gitu kan, ya bisa saja itu kemudian muncul kembali. Jadi yang namanya upaya untuk mencegah penularan, misalnya mencuci tangan, menggunakan masker paling tidak kalau kita sedang sakit atau berada di tempat yang memang banyak orang, nah itu sebenarnya sudah harus menjadi kebiasaan karena kita kan endemi nih ceritanya, berarti kan ada dong ada dong. Apalagi kalau misalnya kita merasa ya nggak usah flu lah, kayaknya saya hari ini enggak terlalu kurang enak badan gitu kan. Berarti kita harus menjaga ya, melakukan upaya-upaya supaya kita punya imunitas itu tidak terlalu bekerja keras sehingga harus melawan semua virus yang ada, apakah pakai masker atau apa gitu. Dan itu kan bukan hal yang susah ya untuk Iya, dilakukan sebenarnya kan karena Bu, kalau sudah kebiasaan ya harusnya bisa dilakukan terus-menerus. Oke, ngomong-ngomong yang soal endemi itu tadi kan bukan berarti virusnya hilang tadi ya Bu, tetap ada, tetap harus aware juga. Nah, kalau dilihat dari kasus yang terjadi sekarang Bu, apakah ada fenomen atau varian baru dari COVID-19 ini sendiri Bu? Kalau saya lihat laporannya memang sudah ada, cuma tidak ada di Indonesia kan, belum ada kan. Dia bukan menjadi varian baru. Tetapi harusnya kita harus bisa belajar dari kejadian yang lalu karena kita panik, kita di awal-awal merasa bahwa COVID itu kan cuma flu biasa. Jadi kalau di teorinya perilaku itu persepsi kita memandang satu kejadian penyakit itu sangat berpengaruh terhadap upaya perilaku kita yang kita melakukan untuk mencegah. Jadi kalau kita melihat enggak terlalu parah gitu kan, meremehkan ya. Kalaupun parah cuman segini gitu kan, berarti saya tahulah nanti kalau parah saya akan melakukan ini. Jadi itu akan mempengaruhi orang untuk menjaga dirinya kan, karena dia punya persepsi terhadap satu penyakit itu ya melihatnya tidak terlalu berbahaya begitu untuk dirinya. Tapi kalau dari COVID kemarin harusnya kita bisa belajar, ternyata penyakit yang kita pikir itu sepele. Nah, ternyata bisa separah itu. Kematian sampai banyak sekali persoalan yang ditimbulkan, bukan cuma kesehatan kan, dampak ekonomi dan seterusnya. Harusnya kita punya resiliensi. Orang selalu bicara resiliensi dalam konteks bencana alam. Kenapa kita tidak bicara itu dalam konteks pencegahan penyakit? Semua orang harus punya kemampuan untuk tahu bahwa saya kalau mengalami gejala ini, saya harus melakukan ini. Kalau misalnya saya sudah flu 3 hari dan tidak ada perubahan, berarti saya harus mencari pertolongan. Apakah kita ke dokter, apakah kita ke puskesmas atau apa. Jadi jangan menganggap enggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Enggak ada cerita itu sembuh sendiri. Yang ada adalah tubuh kita akan bekerja keras untuk melawan penyakit itu gitu kan. Jadi perlu ada langkah juga, dan itu tadi resiliensi ya Bu, bahwa sudah ada polanya ke depan, kira-kira kalau begini saya harus begini, saya harus begini, seperti itu. Kan enggak semua orang tuh, misalnya gini, kalau kita sakit kepala, tidak semua orang sakit kepala itu memang ada gangguannya di kepala kan. Bisa jadi karena ada gangguan di tempat lain, kemudian kita sampai sakit kepala gitu kan. Tapi kan enggak semua orang begitu sakit kepala minum obat. Tidur saja. Saya ngopi. Kan gitu. Jadi masing-masing orang punya persepsi terhadap sakit kepala itu berbeda, dan itu mempengaruhi perilakunya dia. Dia harus ada yang ngapain. Ada orang yang begitu ada bermasalah sedikit tubuhnya, saya harus ke dokter. Langsung ke dokter. Ada yang enggak, saya minum ramu-ramuan dulu. Minum butuh tidur aja segala macam, gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam orang punya perilaku supaya dia sehat. Ada juga yang berpikir, saya tidur saja, saya enggak ngapa-ngapain, atau saya berdoa saja. Gitu kan. Ya oke, tubuh itu kan punya mekanisme untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi kita harus mikir, tubuh kita ini kalau dia terus-terus bekerja, sementara kita tidak melakukan upaya supaya membantu tubuh kita untuk bekerja, pasti akan kalah pada akhirnya kan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, kok dia sering sekali sakit ya,
Ya berarti memang mekanisme tubuhnya itu sudah tidak kuat lagi menahan semua karena tubuhnya kalau tubuhnya bisa ngomong, enak aja, saya capek terus kok nggak Iya ngapa-ngapain, kok iya, nggak tidak kasih ada saya upaya dari kok orang nggak tersebut. kasih makanan saya yang bener, kok punya gaya hidup tidak bagus, saya terus ini yang bekerja, bisa jadi kayak begitu gitu kan. Iya. Sehingga dia kemudian gampang jadi sakit. Oke, akhirnya mekanisme untuk menyembuhkan diri tuh lemah akhirnya ya, Bu. Oke. Gitu. Terkait dengan ini kan, kita seperti yang disampaikan tadi, Bu, bahwa, kebiasaan-kebiasaan atau pola kehidupan masyarakat kita yang awalnya rajin pakai masker, cuci tangan ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan nih, Bu. Mungkin karena belum ada kasus yang terlaporkan di Indonesia. Seberapa besar sih, Bu, potensi Indonesia juga untuk mengalami gelombang yang sama? Saya sih ngelihatnya besar banget ya, soalnya kita Makassar aja direct flight dari luar negeri itu kan Iya banyak iya iya. kan. Jadi, tapi saya melihat kita belum ada juga warning Iya, misalnya, ya paling tidak, "Ayo, masyarakat kita harus mulai waspada," gitu kan, belum ada itu juga kan, kita belum lihat ada warning-warning seperti itu, melihat kondisi yang ada. Eee, Terus pergerakan orang, ini libur nih. betul. Libur Long itu weekend ada sudah beberapa kali nih, pergerakan Bu. orang, terus orang Makassar itu kan tidak lagi liburan cuman ke Malino misalnya kan, Mmm, liburan kalau nggak ke Jakarta, ke luar negeri karena misalnya ini panjang kan iya, liburnya, heeh. bisa jadi kayak begitu kan modelnya sekarang. Jadi, itu kita tidak bisa, abaikan, apalagi kalau memang punya mobilitas yang cukup tinggi karena orang dengan mobilitas tinggi, dia punya resiko juga terhadap penyakit-penyakit juga tinggi karena dia mobile kan. Dia Oke kemana mana gitu. Nah, oke. kalau dia tidak punya, apa namanya, kesiapan gitu, saya misalnya, "Oh, saya ini orangnya mobile, berarti saya harus, hati-hati," gitu kan. Bukan hanya, berkaitan dengan penyakit, tapi dengan yang lainnya juga saya harus karena saya mobilitasnya tinggi gitu. Tapi ya mungkin ya tidak semua orang juga Iya, heeh berpikiran heeh. begitu kan. Kalau nanti Oke, sudah sakit baru baru heeh, baru panik. baru panik baru Oke. panik. Oke, terkait dengan, COVID-19 ini, Bu, sebenarnya kan, yang kita belajar dari pengalaman kemarin ya, Bu, Mhm, masih banyak masyarakat kita yang seperti yang Ibu sampaikan tadi mhm, menganggap sepele bahwa, "Oh, mhm. flu ji, batuk ji," Mhm, gitu, cuman mhm, pernafasan ji saja. Tapi mhm, nyatanya, menyebabkan begitu banyak kasus kematian begitu mhm, untuk di Indonesia. Nah, mengapa tadi yang untuk di Thailand ya, meskipun kasusnya tinggi itu, Bu, mhm. justru tingkat kematiannya dia rendah? Bagaimana Iya mungkin yang diterapkan di sana, Bu? iya, itu, yang pertama mungkin dari kemampuan dari, masyarakat atau individu-individu di sana, terkait dengan misalnya pengenalan gejala itu tadi saya bilang. Semakin cepat kita tahu bahwa Mhm. ini saya mengalami ini, langsung ke, Vaskes, eee, mereka pasti akan menerapkan mekanisme apakah ini orang harus segera dikarantina supaya mengurangi resiko untuk penularan kan, Oke. mengurangi pergerakan orang, nah kemudian diberikan treatment. Kan sebenarnya Covid itu kemarin kalau misalnya bisa cepat kayak begitu, Iya, bisa cepat juga, tetapi kan orang antara iya dan tidak. Kita betul. aja di sini Iya iya iya. ditutup, toko ini ditutup, terus habis itu protes, terus dibuka. Dibuka lagi. Heeh, kan ini ditutup, terus dibuka. Kan kayak begitu, tidak konsisten dengan padahal sudah jelas-jelas ketika orang mobile berkumpul di tempat yang banyak, itu menjadi, Iya. media penularan yang baik kan jadinya. Ya nggak usahlah kita bicara Covid, flu aja, kita di satu ruangan ini Iya, kumpulkanlah orang oke. flu dan sendiri kita yang tidak flu, pasti keluar dari sini pasti langsung flu, Mhm mhm. kan gitu. Jadi, itu yang harusnya, bisa disadari gitu. Jadi tapi memang tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia itu orang punya yang namanya health seeking behavior. Oke. Jadi mereka itu melakukan upaya pengobatan Mhm? berdasarkan pemahaman mereka terhadap gejala yang dialami. Oke. Kalau saya gejala begini, oh kayaknya saya minum jamu dulu deh gitu kan misalnya. Terus misalnya jamu ndak sembuh, oh coba saya tanya-tanya orang yang pernah mengalami Gejala yang sama. gejala yang Oke. sama, ada yang kayak gitu. Terus tanya orang itu, "Oh saya juga pernah gitu tapi saya ketemu sama, eee, orang ini, orang pintar atau apa." Coba cari di situ, nanti sudah ndak bisa, baru ke vaskes. Nah, nanti di vaskes sudah parah jatuhnya misalnya, karena parah jatuhnya terus, aduh ternyata berobat di situ repot, misalnya gitu kan. Mhm mhm. "Ah saya balik lagi ah, lebih lebih enak kalau Iya. saya tradisional aja Oke lagi." oke. Ya tapi itu memang terjadi. Di hampir semua negara, itu ada yang pola-pola seperti itu, tapi itu berpulang dari bagaimana kita mengenali gejala. Makanya kalau misalnya kita bicara Covid,
eee, kalau kita mau bisa cepet, ya setiap orang yang mengalami, saya kayaknya flu sudah 1 minggu kok nggak sembuh-sembuh ya. Iya. Dia harusnya, "Oh, saya harus Iya. mencari pertolongan," gitu. "Kenapa saya flu terus minum obat ini kok nggak sembuh-sembuh?" Kadang-kadang kita flu minum obat A nggak sembuh-sembuh, ganti obat. Ah, Nah kan, kayaknya bukannya nggak cari cocok ini nih. pertolongan, Iya. sementara dia ini, gaya hidupnya masih tetap sama, masih ke mana-mana. Mmm. Dia kan menjadi media penularan nih, jadinya kan dia pergi menularkan ke mana-mana nih ceritanya. Entah dia Covid, entah dia apa gitu, apalagi kalau memang dia Covid Covid, kan. Ya betul. karena dianggap kan, "Oh, ini saya nggak apa-apa," gitu kan, Iya. "ya udah saya ini aja dulu," gitu. Mhm. Jadi ya itu saya bilang tadi, kita tuh harus punya, eee, pemahaman yang baik gitu terhadap kita tahu tuh, kalau diri kita mengalami ini, gejalanya begini, oh kalau sudah 3 hari, oh kayaknya saya ada masalah deh. Harus cepet gitu, ke mencari pertolongan ke vaskes, ke dokter, mana supaya bisa tahu. Kan kita kadang-kadang karena takut ke dokter, ya jadi dokter sendiri kan. Ya, Oh saya ini kayaknya didiagnosis dirinya sendiri. apalagi sekarang ada Iya, iya. bisa googling, Iya, iya. lihat-lihat kalau gejala ini, oh kayaknya kita sakit ini deh. Oke, Oh oke. ya, kita bisa beli obat ini deh, gitu-gitu Mhm, kan. mhm, Ya mhm. kita kan gitu. Oke, dan pemahaman serta persepsi terhadap penyakit itu juga mempengaruhi tentu perilakunya tadi yang disampaikan Iya, ya, iya, Bu? apa kita segera mencari pertolongan Mhm. atau kita cari yang lain dulu gitu. Ada juga kan orang yang berpendapat begini, "Nggak usahlah, lebih baik saya nggak usah tahu." Heeh, heeh, heeh. Heeh, kalau saya tahu saya Iya, kepikiran, sakitnya menjadi overthinking, lebih iya. berat gitu. Oke. Jadi ya biar ajalah gitu kan. Ada juga yang gitu kan? Iya, iya, betul, betul. Justru tidak mau dicari tahu dan sembuh Heeh. sendiri. Ya cuman itu menjadi masalah ketika penyakit menular yang dia punya kan. Karena bukan Dia hanya kan bisa dirinya saja, menularkan betul. orang lain, kan kalau kayak begitu. Oke, jadi persepsi dan juga perilaku tentunya pola hidupnya yang Mhm. perlu diterapkan. Jangan menunggu nanti sudah ada Parah laporan. sudah parah baru mau Oke. minta pertolongan, itu Oke, repot harus tuh. lebih aware dari sekarang ya, Bu. Nah, Mhm. terkait dengan ini, selain perilaku atau pola hidup masyarakat juga kan salah satu langkah yang, diambil pemerintah kita pada pandemi yang lalu itu adalah melakukan vaksinasi. Nah, Mhm. bagaimana kemudian perannya ini, Bu, untuk, Mhm. mencegah khususnya karena ada isu Mhm. lonjakan gelombang baru lagi nih, Mhm. Bu, tapi ditahan dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut Oke. ini. Pemirsa Unas TV tetap di Unas PK. Ya, pemirsa masih di Unhas Speak Up tentunya bersama narasumber kita Ibu Dr. Santi Rizkyani SKM MKes. Tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian fenomena COVID-19 yang kembali melonjak di negara-negara tetangga kita, Bu, dan juga Ibu sudah menekankan pentingnya kita tetap aware meskipun Mhm. belum ada laporan kasus di Mhm. Indonesia, Bu, tapi tetap aware juga dengan hal itu. Nah, belajar dari kasus pandemi kemarin nih, Bu, salah satu langkah yang pemerintah Indonesia ambil adalah vaksinasi bagi seluruh Mhm. masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih, Bu, efektivitas dari ini dan Mhm. masyarakat kita bagaimana sih stigmanya terhadap vaksin itu sendiri, Bu? Mhm. Iya, kemarin tuh kan kita divaksin karena harus ya, Iya, oke. karena harus. Memang kadang-kadang, kita itu harus dipaksa. Oke, heeh. Kalau di dalam ilmunya Promkes, ya memang, regulasi itu juga menjadi penting Mhm, mhm. membuat orang cepat untuk berubah, perilaku gitu ya. Kembali tadi ke soal, stigma Stigma. atau dia ya orang menganggap,
A itu mengandung ini, Iya. dibuat oleh itu gitu. Jadi ngapain kita belum tentu juga bagus Iya, gitu. iya. Tapi belum tentu atau sudah tentu kita tidak tahu kalau kita tidak Iya, melakukannya. betul. Ya, jadi kan memang, kemarin itu kita keharusan hanya 2 kali Iya, vaksin. vaksin. Oke, oke. Mungkin perlu ada upaya dari pemerintah yang mengharuskan untuk menjaga, karena kan tentu akan repot kan kalau misalnya kita harus menghadapi pandemi berikutnya, pandemi sesi 2 Part gitu ya. 2. Kan itu menjadi repot. Perlu ada, ya memang harus ada sebenarnya dengan ada, berita di tetangga kita mulai merebak, sudah ada informasi-informasi terkait apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Boleh dengan vaksin dan meningkatkan kewaspadaan. Kemudian, bagaimana orang bisa mengakses vaksin itu juga perlu dijelaskan juga kan. Oke. Perlu perlu lagi diberikan informasi kenapa kembali kita harus vaksin. Kan di awal-awal orang menolak vaksin itu karena belum ada informasi kenapa sih harus divaksin. Iya, Cuman sepenting penjelasan apa sih? bahwa vaksin itu bisa, tapi orang bagaimana ceritanya gitu kan, orang tidak dijelaskan kenapa harus divaksin. Terus kenapa kalau walaupun sudah divaksin tetap harus protokol Iya, kesehatan. Itu oke. kan tidak ini Akhirnya kan. orang yang setelah Orang kan vaksin itu antara ya heeh. bebas-bebas deh. Jadi ya memang, setiap, inovasi, dalam, perubahan perilaku harus ada disertai dengan informasi. Orang yang sudah berubah perilakunya, itu harus terus dikuatkan supaya dia tetap melakukan perilaku yang positif gitu, Oke, supaya dia oke, tidak oke. kembali lagi karena misalnya dia ada, pengaruh lagi dari orang lain, "Ndak perlu Iya. pakai masker Oke, oke. karena sudah vaksin," misalnya gitu kan. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus selalu ada, informasi itu harus terus diberikan. Jadi kadang-kadang kita berpikir, "Kenapa ya masyarakat itu kok tidak bisa berubah perilakunya?" Ya memang karena mereka tidak diberitahu dengan lengkap, diberikan penjelasan supaya mereka paham betul bahwa kalau dia melakukan A, dia akan mendapatkan ini gitu. Orang kan mau melakukan perubahan perilaku kalau dia menganggap itu menguntungkan buat dia dan kemudian yang dia lakukan itu tidak menyulitkan dia. Dia mudah untuk melakukannya. Pasti orang mau. Mana ada orang kalau misalnya kalau melakukan ini kok dapat untung, pasti dia mau, "Oh iya ya, bagus ya," gitu. Pasti mau melakukan itu. Jadi, saya rasa, kita yang kurang itu adalah soal informasi. Mungkin menjadi PR gitu ya, apakah kita di, kampus atau misalnya di, dinas kesehatan Iya, oke, misalnya yang oke. mau kemudian memberikan informasi ini. Apalagi sebenarnya kan sekarang, kampanye itu kan menjadi murah ya, karena kan sudah ada sosial Sosial media, media. Kalau betul. dulu orang bikin-bikin poster segala Iya. macam gitu, ada dicetak-cetak. Sekarang kan nggak perlu karena sosial media jauh lebih besar cakupannya, kemudian, lebih murah. Kalau misalnya ada kritik langsung bisa diubah gitu kan, harusnya bisa memanfaatkan itu. Apalagi, anak muda yang banyak, mobilitasnya tinggi, tapi Iya. penggunaan sosmednya tinggi, ya udah itu di situ aja harusnya kan bisa dikasih informasi. Oke, kalau bisa membuat sebuah pola mungkin, Bu, Mmm, bagaimana sih pendekatan promosi kesehatan yang bisa dilakukan, mmm. Bu, untuk saat ini? Orang Promkes itu kan selalu bicara, kita itu jadi promosi kesehatan Mhm. itu bukan cuma soal edukasi, Oke. tapi membuat orang menjadi tahu, Mhm. mau dan juga mampu Tahu, untuk mau, bis dan mampu. Oke, betul. untuk bisa mempertahankan, eee, kualitas hidupnya, menjaga kesehatannya, dia bisa Mhm. baca. Jadi tadi saya bicara soal gejala. Oke. Kalau, upaya promosi kesehatan itu sudah bagus, Mhm. orang akan tahu, "Oh, kalau saya gejalanya begini, saya harus ke vaskes." Dan dia tahu itu ke vaskes, tahu caranya ke sana, Mhm, mhm. kemudian sampai di sana dia tahu, saya harus memilih layanan yang mana. Itu Oke. berarti upaya Promkesnya sudah bagus, Oke, kalau oke. seperti itu. Kemudian ada kebijakan atau regulasi, yang kemudian membuat orang Mhm. mudah dan kemudian, eee, apa, mau untuk mengadopsi sebuah perilaku yang baru, gitu. Jadi Oke. memang tidak hanya sekedar kampanye, tetapi Disampaikan harus saja, ada oke. kebijakan. Kayak kita lalu kan kita vaksin, orang disuruh-suruh begitu ada aturan. Tidak bisa masuk kantor, tidak Iya. bisa masuk sekolah, tidak bisa terbang Kalau kalau nggak ada tidak kartu divaksin. vaksinnya, Orang oke. langsung vaksin dengan sukarela, "Saya mau divaksin karena saya mau berangkat." Mhm, Dia mhm. tidak bilang, "Saya mau divaksin karena saya takut Covid." Enggak, "Saya mau vaksin karena saya mau Iya, iya, berangkat." iya. Karena regulasi Karena itu yang regulasinya, mengharuskan, dan betul. kemudian dia baru sadar kan, "Iya ya, untung saya vaksin, jadi Mmm. saya nggak kena Covid."
banyak orang atau misalnya iya untung saya vaksin ya jadi kena COVID tidak terlalu parah. Iya. Kan banyak kemarin Heeh, kasus-kasus heeh. begitu. Setelah vaksin dia kena COVID Cukup tapi tidak isolasi terlalu mandiri saja, betul. cepat sembuh kan. Heeh. Oke, jadi memang perlu didukung dengan regulasi juga. Iya, Ya dan mungkin bagaimana Bu melihat kalau kondisi yang saat ini? Apa heeh. sudah ada nih langkah-langkahnya pemerintah atau gimana nih Bu? Kayaknya agak lambat nih. Oke. Kayaknya maksud saya tapi, itu kan, soal COVID, di Thailand, di Malaysia, Iya, itu kan rame di sosmed. betul, heeh. Di TV kan nggak ada Iya, mungkin nggak ada ada tapi kan? cuman Heeh, dikit iya, lah gitu kan, dikit sekali. dikit. Oke. Jadi, saya tuh terus kan yang banyak liputan haji. Nah, Mhm, orang haji banyak yang lansia kan, iya, itu saya berdoa semoga mereka ini semua dibekali informasi bahwa selama di sana harus terus menjaga protokol kesehatan kan. Karena, yang lansia-lansia ini kan menjadi rentan untuk, betul, iya. terinfeksi Mhm, kan. mhm. Belum lagi di sana kan banyak orang dari berbagai negara kan yang ada di sana. Itu, ya menjadi inilah apa, khawatir gitu kan Betul, kalau iya, ada was-was apa-apa. juga nih. Heeh, ya jangan sampailah ada pandemi sesi 2 kan saya juga males lah kalau mau Iya, ngajarnya online lagi. PSBB lagi nih, PSBB. Heeh heeh. Semoga tidak ya pemirsa. Heeh heeh. Tapi menurut pandangan Ibu yang tadi itu cukup lambat lah ya, mungkin langkah Heeh. yang diambil oleh pemerintah Heeh. kita. Terkait dengan sistem kesehatan sendiri Bu, kalau Mhm. misalnya Mmm. tidak diminta-minta, tidak diharapkan terjadi nih pandemi Mhm. part 2, Mhm. bagaimana sih sistem kesehatan Indonesia saat Mhm. ini? Apakah sudah mampu Mhm. untuk menanggulangi itu Bu? Mhm. Nah, sebenarnya itu kan kita, cukup baik ya sekarang Mmm, karena dengan adanya integrasi layanan primer. hmm, Sekarang itu kan puskesmas pendekatannya siklus daur hidup, oke. pendekatan siklus daur hidup. Jadi, eee, jadi misalnya dari umur balita umur sekian Umur sampai heeh sekian, heeh. dia harus melakukan screening ini. Oh, Jadi oke. semakin tua, semakin banyak screening kesehatan yang harus dilalui. Kan ada program pemerintah yang pemeriksaan kesehatan gratis kan? Iya, Saya heeh. nggak tahu apakah sudah semua orang memanfaatkan. Itu jadi satu langkah yang cukup baik untuk Mmm, melakukan deteksi awal. Dan itu semua disediakan di puskesmas. Nah, tetapi pada prakteknya, misalnya saja untuk, deteksi dini oke kanker leher rahim. oke. Nggak semua orang mau melakukan itu. Mmm, Padahal itu kan di puskesmas ada, dan itu kan harus sebenarnya karena iya, heeh, wajib lah wajib itu. ya itu harusnya, dengan melakukan deteksi awal, kita tahu gejala kita Iya, yang heeh. awal tentu akan lebih cepat untuk bisa, ditangani. Tapi tidak semua orang mau melakukan itu. Itu kita bicara berkaitan banyak soal, sosial budaya gitu kan. Jadi, memang harus bisa melihat kondisi-kondisi, masyarakat seperti apa dia yaitu tadi persepsi dia terhadap satu kondisi kesehatan tuh seperti apa sih kalau dianggap, "Ah, saya biasa-biasa aja." Saya kan kalau yang dulu orang yang selalu kerja di luar ruangan itu kuat gitu Iya. dari virus gitu. Ada kayak gitu-gitu kan. Heeh, Ya itu harus tetap menjadi pertimbangan ketika kita mau, memberikan informasi kesehatan, kita mau mengajak orang merubah perilaku, itu harus lihat, sisi-sisi mhm, itu juga gitu supaya yang kita jadi tidak mubazir, kita kasih iya, edukasi terus, "Oh pendekatannya orang nggak seperti mau apa? berubah ya?" Oke. Ternyata kita tidak memperhatikan ada aspek-aspek, di luar itu yang kemudian harus juga diperhatikan gitu kan. Oke, berarti kembali lagi ke masyarakatnya juga ya Bu, meskipun Mhm, sistem kesehatan kita tadi sudah ada cukup yang baik ya sekarang. siklus daur hidup Iya itu ya Bu, iya yang iya, yang betul-betul memang memperhatikan kehidupan heeh. Jadi kalau misalnya remaja, dulu kan kalau kita ke puskesmas, mhm, itu kan layanannya kan berbasis penyakit ya, misalnya oke. kesehatan ibu dan anak, penyakit Ah, oke menular oke dan oke. seterusnya. Oke. Sekarang kan enggak. Jadi misalnya kalau ke sana usianya remaja, oh dia umur 25 tahun. Oh berarti dia harus tes HIV, tes TB, jadi kalau Mmm, dia misalnya ke sana dengan gangguan kesehatan tertentu, tetapi itu semua harus diperiksa. oke sesuai dengan umurnya Sesuai itu dengan tadi. umurnya. Jadi Oke. tiap-tiap kelompok umur itu punya yang harus di-screening jadi Oke. jadi kalau misalnya dia ketemu kasus, oh orang ini ternyata ada gejala begini. Kalau bisa diobati di puskesmas, ya langsung diberi pengobatan kan. Kalau tidak berarti Oke. dia harus dirujuk. Nah itu kan, itu akan mengalami persoalan lagi ketika Mhm. orang, "Loh saya kan datang ke sini karena Iya misalnya iya iya. diare, kok tiba-tiba Ternyata saya ada ditemukan sakit yang penyakit lain?" yang Gitu lain. kan. Oke. Ya itu makanya harusnya bersamaan ini diberlakukan, harus ada juga informasi di tingkat masyarakat bahwa, "Ini loh kalau kita melakukan Mmm, upaya deteksi dini, itu jauh lebih iya baik lebih cepat dibandingkan ditangani. kalau misalnya kita sudah
sakit, benar-benar sakit. Jadi orang akhirnya, "Oh iya ya, betul juga, saya lebih baik tahu di awal," gitu. Kalau misalnya saya mengalami pemeriksaan yang cukup banyak, oh itu bagus gitu, bukan, "Ah ini apa? Untuk apa saya ini?" Jangan sampai ada seperti itu kan. Oke, Mhm jadi mhm. yang menjadi tantangannya adalah kenapa masyarakat yang belum paham mengenai Heeh, hal itu ya, sistem yang tapi kan bukan diberlakukan itu, salahnya Bu? masyarakat, kan Iya. nggak dikasih Oke tahu. oke oke. Jadi butuh lagi peran dari pemerintah atau Iya, pihak-pihak terkait betul. juga, Bu. Heeh, Namun untuk perguruan tinggi sendiri, bagaimana mhm. perannya dalam hal ini, Bu? Nah, kita tuh, apa ya, saya juga merasa agak bersalah gitu ya, Oke. karena, kita diseminasi hasil, riset itu Mmm, rasa-rasanya kurang. Ya misalnya, sejauh mana sih hasil-hasil riset yang sudah dilakukan di tingkat perguruan tinggi itu iya. kemudian bisa diterapkan di masyarakat. Mhm mhm. Misalnya, dalam misalnya merespon Covid ini, Iya, itu pasti sudah banyak juga itu inovasi-inovasi yang apa? Apa ditemukan, yang Ibu. kemudian kita bisa sumbangkan? Itu kan yang ada cuman selesai di tempat presentasi, habis itu apa Sudah. gitu kan, apa Oke ininya. oke Jadi oke. harusnya tuh kita itu kan sumber data yang cukup baik karena riset banyak sekali. Harusnya ini yang bisa kemudian didorong, dijadikan sebuah, bahan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah. Mmm, Ini Unhas sudah menemukan iya ini oke. loh, kira-kira jadi Tindak kita lanjutnya seperti merekomendasikan, apa gitu? kita bisa melakukan A, B, C, D, Mmm, gimana nih gitu kan. Kayak harusnya ada diskusi-diskusi seperti itu betul. gitu kan Sebagai tindak dengan lanjut lagi pemerintah. ya, Bu? Oh. Oke, jadi betul-betul memang ini perlu melibatkan banyak sektor ya, Bu, banyak Iya, yang kalau terintegrasi di kesehatan itu sini. urusannya bukan Oke, dinas kesehatan aja, harus betul. semua sektor bisa terlibat. Kalau misalnya kampanye pasti itunya kesehatan kan yang Iya, dijual-jual, heeh. giliran sudah jadi itu, kesehatan dia lupa. Oh, iya 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 iya. Jadi Heeh, memang butuh kolaborasi ya iya, antara terlibat juga tentunya masyarakat dalam hal ini betul sebagai betul. objek utama dalam sistem Mhm yang mhm. diberlakukan. Nah, terakhir nih Bu sebagai closing statement Mhm mungkin karena, mhm. COVID-19 ini bukan yang pertama seperti yang saya Mhm. katakan, apa yang bisa kita ambil, kita pelajari dari pandemi yang lalu agar kita lebih siap, lebih siap siaga untuk menghadapi jikalau memang gelombang COVID-19 itu juga bakal terjadi di Indonesia. Silakan Bu. Oke. Jadi, untuk menghadapi bukan hanya Covid, yang namanya penyakit menular, tentu itu kita harus punya kewaspadaan dalam hal ini membangun, kewaspadaan di tingkat, individu. Jadi protokol kesehatan sebaiknya kita terus, upayakan terutama pada kondisi-kondisi misalnya kondisi tubuh sedang, tidak baik. Kalau di promosi kesehatan itu, orang sehat itu, makan sehat, pikir sehat, dan jalan sehat. Jadi bukan hanya asupan, gaya hidup itu, baik juga fisik dan juga psikologis, mendukung orang bisa punya kesehatan yang lebih optimal. Tetap jaga, imunitas dan kemudian, memperbaiki gaya hidup dan juga kualitas hidup. Oke, terima kasih banyak Ibu atas sharing-sharing-nya. Jadi pemirsa tadi kita sudah mendengarkan tentunya penjelasan dari narasumber kita bahwa memang, fakta bahwa di negara-negara tetangga kita ini sedang terjadi lonjakan kasus COVID-19, namun, kita mesti waspada. Indonesia bukan berarti zona yang aman, tentunya kita juga berpotensi untuk mengalami gelombang serupa. Jadi pemirsa itu tadi yang ditekankan oleh Ibu, tetap terapkan kembali ya pola hidup sehat kita sebagaimana yang kita berlakukan pada Mhm masa pandemi kemarin. Dan tentunya di sini juga membutuhkan peran dari pemerintah dan juga berbagai lintas sektor seperti perguruan tinggi juga termasuk di dalamnya untuk kemudian lebih, luas lagi mendiseminasikan hasil-hasil inovasi terkait dengan kasus COVID-19 ini. Dan terima kasih banyak Bu atas sharing-sharing-nya pada sama-sama. kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.